Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi nih sama Kak Daud
Kak Cindy, Kak Iren. dan Kak Yasi. Gimana nih kabarnya adik-adik semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bukan hanya sehat Kak, tapi juga harus tetap semangat dan semakin bersemangat untuk melakukan segala aktivitas. Terlebih pagi ini harus semangat nih untuk memuji Tuhan bersama-sama di acara Sunday Funday tentunya. Betul banget tuh Kak. Tapi sebelum kita mulai Sunday Funday-nya, kita berdoa dulu yuk Kak. Oke, yuk kita berdoa bersama. Tuhan, selamat pagi. Sebentar lagi kami mau memulai Sunday Funday Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap firman yang akan disampaikan bisa tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sekarang kalau gitu kita langsung aja yuk mulai untuk memuji Tuhan bersama dalam acara Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Kakak-kakak, bulan ini kan bulan kemerdekaan. Masih ada nuansa lomba-lomba tuh. Kayak minggu lalu kita kan main tuh susun gelas plastik. Gimana kalau hari ini kita main lagi? Mau? Wah, main apa tuh Kak? Main apa ya? Gimana kalau kita ajak adik-adik main tebak tokoh? Mau? Boleh tuh Kak. Oke, kalau gitu kakak-kakak sudah siap ya. Adik-adik juga harus siap nih. Pertanyaan pertama, menurut adik-adik dan kakak-kakak yang ada di sini, komunikasi itu penting nggak? Penting Kak. Penting ya. Nah, kalau komunikasinya jarak jauh biasanya lewat apa? Lewat telepon? Lewat telepon. Oke, pertanyaannya siapa sih penemu telepon? Ayo, ada yang tahu? Graham Bell, Kak. Wah, betul banget nih. Oke. Nomor 2 ya, soalnya sudah siap? Nah, aku mau tanya nih, supaya lampu bisa nyala, kita butuh apa nih Kak? Listrik. Betul. Terus kalau kita mau nonton TV, kita mau ngecas HP, kita butuh apa? Listrik. Betul banget, kita butuh listrik. Tapi tahu nggak sih siapa penemu listrik? Thomas Alva Edison bukan Kak? Wah, Kak Cindy pinter banget sih. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ada yang hafal nggak urutan hari penciptaan? Aku. Oke, Kak Iren. Hari pertama itu terang. Terus hari kedua itu cakrawala. Hari ketiga itu bulan bintang Kak. Telot salah. Aku Kak. Oke, Kak Daud. Hari pertama itu terang.
terus hari kedua cakrawala. Nah, hari ketiganya itu yang bener hewan. Betul, Kak? Hewan. Tetot lagi, salah. Coba aku Kak, sambil aku coba inget-inget Oke, ya. kasih nih. Hari pertama terang, hari kedua cakrawala, Ya, hari ketiga tumbuhan, hari betul. keempat bulan dan bintang, Ya. terus binatang, Heeh. binatang, terus manusia, dan hari ketujuh Tuhan beristirahat. Wah, tepat sekali. Bener semua jawabannya. Dan pemenangnya adalah Kak Cindy. Yeay. Wah, Kak Cindy kok bisa sih jawab semua pertanyaan dari Kak Yasi dan bisa hafal sama urutan hari penciptaan? Kan kalau penciptaan itu ada lagunya Kak. Gimana kalau biar kita semakin hafal, kita nyanyikan bersama-sama? Boleh tuh Kak. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri bersama-sama. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya dari mata Tuhan. Hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima diciptakan binatang. Hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya dari mata Tuhan. Hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima diciptakan binatang. Hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Kak, aku tuh masih bingung deh kenapa sih Kak Cindy tuh bisa pinter banget, terus bisa hafal banget gitu tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan tentang Alkitab. Sebenarnya nggak gitu juga kok Kak.
Tapi aku bisa hafal dan bisa tahu tentang ilmu pengetahuan yang ada itu semuanya karena hikmat Tuhan dan akal budi yang Tuhan berikan kepadaku, Kak. Akal budi itu apa sih, Kak? Ada yang tahu nggak? Akal budi itu kemampuan untuk berpikir, mengingat, dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal budi itu sama dengan hikmat, Kak. Oh, gitu. Ngomongin tentang hikmat nih, ada satu raja yang sangat berhikmat loh adik-adik. Tuhan memberikan kepadanya hikmat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada yang tahu gak siapa dia? Nah, betul banget. Dia adalah Raja Salomo. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah Raja Salomo. Dalam kerajaan Israel, Salomo merupakan Raja Israel yang ketiga. Ia adalah anak Daud dengan Batsheba. Salomo diperkenan Allah membangun istana dan rumah Tuhan di Yerusalem. Salomo menyadari tugasnya yang berat dalam pemerintahan di Israel. Oleh karena itu, di Gibeon Tuhan memberikan penglihatan kepadanya dan memberi kesempatan kepada Salomo untuk meminta hal yang diperlukannya. Dan saat itu Salomo meminta hati yang dapat menimbang perkara untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Yuk adik-adik kita baca sama-sama. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Karena itu Tuhan sesuai dengan janjinya memberikan hal yang sangat penting bagi Salomo. Maka kepada Salomo diberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum Salomo tidak ada seorang pun yang seperti dia, dan sesudah Salomo tidak akan bangkit seseorang seperti dia. Dan Salomo menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan serta umat Israel. Ia juga dihormati bangsa-bangsa lain karena kebijaksanaannya. Sejak saat itu, hati dan pikiran yang bijaksana ada dalam diri Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15, kita dapat melihat bahwa Allah telah memberikan akal budi yang penuh hikmat atas Salomo. Allah berkenan menjadikan Salomo pribadi yang bijaksana dalam menjalani kehidupannya, khususnya pada saat dia menjadi raja atas Israel dan memerintah umat Allah yang besar itu. Menjadi pribadi yang paham atas banyak perkara itulah yang diminta Salomo. Sungguh sebuah pilihan hidup yang mulia. Menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi dan menjalani banyak pilihan dan perkara kehidupan. Maukah kita juga berhikmat dan menjadi bijaksana seperti Salomo? Siapa yang mau? Keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya
Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Dengan akal budi yang Tuhan berikan, Salomo dapat mengetahui dan mengingat banyak hal. Salomo menjadi tahu mana perbuatan yang baik dan tidak baik. Dia juga tahu perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu semua karena Tuhanlah yang memberikan akal budi. Sama seperti adik-adik juga, kita semua diberikan akal budi untuk mengetahui dan mengingat banyak hal.
Apakah adik-adik tahu mana yang baik dan yang tidak? Kira-kira memukul teman itu baik atau tidak? Marah-marah kepada mama dan papa itu kira-kira baik atau tidak? Menolong mama dan papa itu baik atau tidak? Wah, hebat sekali. Jadi adik-adik tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu semua karena Tuhan telah memberikan akal budi kepada adik-adik. Dan adik-adik, sebagai seorang pelajar, seringkali kita merasa tidak mampu untuk mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Ada saja pelajaran yang sulit dimengerti, walaupun kita sudah belajar dengan tekun. Atau bahkan ada teman-teman yang menganggap kita bodoh. Ingatlah, di dunia ini tidak ada anak bodoh. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia memberikan kita akal budi yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Jadi ketika kamu menghadapi itu semua, mintalah Tuhan untuk memberikan adik-adik hikmat dan akal budi, sehingga adik-adik dimampukan untuk menghadapi semuanya dengan baik. Betul sekali. Seperti yang tertulis pada Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Satu hal yang harus kita lakukan adalah meminta hikmat atau akal budi dari Tuhan setiap hari supaya ditambahkan kepada kita. Jangan lupa, taatlah selalu pada firman Tuhan, karena sumber hikmat adalah dari mulutnya, yaitu firman Tuhan. Yang tak pernah didengar
Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, dengan hikmat Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan dan kita perbuat, biarlah itu berguna bagi orang lain dan sesama kita. Dengan kepandaian dan kebaikan hati, kiranya ketaatan kepada Tuhan menjadikan berkat bagi sesama kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kita hikmat berupa kepandaian dan akal budi untuk berbuat hal-hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya. Maka, bergunakanlah hikmat dari Tuhan itu dengan baik dalam semua tindakan yang kita lakukan. Yang ketiga, berdoalah dan mintalah selalu hikmat dari Tuhan sehingga kita dapat mengatasi masalah-masalah kita. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Oke, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, dengarkan renungannya setiap hari sudah dikirimkan Bapak Ibu Guru kalian masing-masing. Yang kedua, jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, untuk kita menutup Sunday Funday hari ini, kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang akan mencurahkan setiap hikmat-Mu Tuhan buat setiap kami, supaya kami bisa semakin tahu Tuhan untuk mana yang baik, mana yang tidak, mana yang untuk layak kami kerjakan, mana yang tidak layak kami kerjakan ya Bapa. Berikan kami hati hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa semakin berkenan dan menjadi berkat Tuhan buat orang-orang sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan di pagi hari ini kami akan melaksanakan segala aktivitas kami. Kiranya Kau memberkati apapun yang kami kerjakan dan dimanapun Tuhan kami berada. Kiranya Kau juga berkati orang tua kami Tuhan. Kiranya Kau juga yang akan menyertai, melindungi, memberkati setiap apapun Tuhan yang orang tua kami kerjakan ya Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.